Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Kawan-kawan sekalian, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita masih diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bisa bertemu dan juga bisa thalibul ilmi. Karena dengan thalibul ilmi ini orang ada harapan untuk memperbaiki dirinya, untuk menjadi baik ya, karena ini bagian daripada ikhtiar kita gitu ya. Orang itu akan menjadi baik dengan perintah Allah, dengan perintahnya Rasulullah. Maka perintah tersebut akan bisa kita ketahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ketika kita memang mengkaji. Walaupun tentunya hak hidayah itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, tapi rumus yang ada di dunia ini memang dengan asbab, dengan ikhtiar. Hanya 1-2 orang saja yang kemudian tanpa ikhtiar, yang kemudian Allah berikan anugerah secara cuma-cuma, tapi kebanyakan manusia adalah dengan ikhtiar. Makanya alhamdulillah ini syukur yang besar. Kita membaca sedikit ya kalam-kalam dari Kanjeng Nabi ya, semoga nanti kita bisa mengambil manfaat yang besar dari perkataan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Akbarul kabairi al-isyraku billahi. Jadi yang namanya dosa ini, jadi Allah memberikan perintah, Allah memberikan larangan. Yang perintah itu mengandung manfaat faedah yang begitu besar, dan dosa, larangan ataupun dosa itu juga adanya larangan itu karena memang adanya madarat, adanya adanya keburukan di situ ya, kerugian di situ ya. Rugi tentunya yang rugi ya manusia itu sendiri, yang Allah yang membuat undang-undang, yang membuat perintah, maka tidak ada ruginya sama sekali ya. Kita mau taat ataupun kita mau maksiat ya, ketaatan kita tidak menjadikan Allah menjadi tambah jaya, tambah perkasa, tambah kekal, enggak pengaruh gitu. Jadi undang-undang Allah berikan ya, berupa larangan ataupun perintah, itu ya yang larangan akan menjadikan madarat, berbahaya buat manusia itu sendiri, yang perintah akan ada manfaatnya. Makanya ketika di situ ada kalam Rasulullah yang mengandung sebuah larangan, yang kita jauhi gitu ya. Di sini disebutkan akbarul kabairi al-isyraku billah. Jadi ada dosa yang paling besar itu adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa yang tiada ampun, karena memang langsung urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah itu ya kita punya keyakinan. Ini ya. Ini ilmu tentang hati ya. Karena menyekutukan itu berarti hati kita, pekerjaan hati kita adalah kita meyakini ada kekuatan selain kekuatannya Allah. Kita meyakini adanya sesembahan selain Allah. Kita meyakini ada yang bisa mendatangkan manfaat, ada yang bisa mendatangkan madarat selain Allah. Ini fatal, ini termasuk akbarul kabair. Jadi dosa besar itu banyak. Kalau akbarul kabair itu paling topnya dosa-dosa besar begitu ya. Jadi yang pertama isyrak billah, menyekutukan Allah. Maka hendaknya kita itu, keyakinan kita yang sudah tidak bisa ditoleransi adalah justru semuanya ini memang kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rizki kepada kita itu. Jadi kita luruskan kita mendapatkan rizki dari perdagangan kita. Kita mendapatkan rizki dari pertanian kita. Kita mendapatkan rizki dari pekerjaan kita, misalnya kita adalah pegawai gitu. Ini ya silakan saja, karena itu bagian daripada ikhtiar. Yang tidak boleh itu adalah kita meyakini bahwa dari situlah kita mendapatkan rizki,
tanpa menyandarkannya kepada Allah, itu yang menjadi fatal gitu ya. Jadi yang betul bagaimana? Yang betul adalah rizki itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sebab-sebab ataupun pintu-pintu ya, pintu-pintu terbukanya rizki gitu ya. Pintu itu dari arah perdagangan, bisnis, dari arah pertanian, dari arah macam-macam pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu ya. Seperti itu. Jadi tetap kita jangan sampai punya keyakinan, apalagi perkataan-perkataan orang awam ini yang harus benar-benar kita sebagai orang yang sudah ngaji itu harus jangan ikut-ikutan bahasa-bahasa mereka yang nggak ngaji begitu ya. Bahasanya kalau kita nggak kerja, kita mau makan apa, misalnya contoh bahasa-bahasa seperti itu ya. Kalau kita nggak kerja, kita makan apa begitu. Ini hati-hati begitu ya, karena memang ada orang terpeleset ke dalam kemurtadan alias keluar dari Islam itu bisa dari jalur lisan, termasuk kata-kata seperti ini gitu ya. Kalau kita tidak bekerja, maka kita akan makan apa gitu. Ini bahaya yang seperti ini ya, karena ya Allah Subhanahu wa taala kuasa itu untuk memberikan rizki dengan bekerja apapun tanpa bekerja. Maka dalam Al-Quran yang sering kita dengar, min haitsu ada istilah rezeki yang min haitsu la tasib. Min haitsu la tasib itu tanpa bekerja begitu. Makanya sebenarnya yang betul seperti ini ya. Kewajiban seorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya. Itu wajibnya seperti itu begitu. Jadi bukan bekerja, bukan ya. Jadi bukan seorang suami itu wajib bekerja, bukan seperti itu gitu. Tapi seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya, karena terkadang nafkah itu terkadang memang dengan jalan bekerja, terkadang nafkah juga itu bisa dengan tanpa bekerja gitu ya. Ya banyak contoh-contohnya ya, orang-orang yang memang tidak bekerja kemudian dia mampu menafkahi istrinya, ya ada saja begitu ya. Itu membuktikan bahwa memang ya mutlak rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan asbab ya, dengan asbab, ada juga yang tanpa asbab. Kalau kita bicara tanpa asbab ya banyak sekali dalam Al-Qur'an, sebagaimana siapa? Ibunya Nabi Isa ya, yang kemudian hamil tanpa seorang bapak gitu kan ya. Itu kan memang sama sekali nggak bekerja, dia hanya berada di mihrab saja atau tempat sholat. Kemudian di situ ada berbagai macam-macam makanan yang pada musim itu nggak ada gitu. Misalnya musim itu nggak ada anggur, di situ ada anggur gitu. Musim itu nggak ada misalnya buah-buahan yang lain, di situ ada. Tanpa bekerja, tanpa keluar daripada mihrab, itu contoh itu ya. Jadi ya umumnya memang dengan bekerja, tetapi ada dan banyak juga yang tanpa bekerja. Itu membuktikan bahwa memang rezeki itu dari Allah. Maka setelah kita mengkaji, kita harus berhati-hati dalam berucap begitu ya gitu. Jangan sampai kemudian ucapan kita menjerumuskan kita dalam kemurtadan. Ini seperti tadi gitu. Kalau kita tidak bekerja, kita makan apa? Karena banyak orang yang tidak bekerja, mereka tetap makan. Contoh siapa? Orang gila. Orang gila itu apa pekerjaan mereka itu? Bahkan mereka Masya Allah ya, kuat sekali ya. Mereka tahan di mana-mana, di tempat-tempat yang harus secara medis mungkin menjadikan orang kan sakit-sakitan gitu, berada di tempat yang jorok, yang kumuh begitu, makanannya pun Masya Allah, tapi dia tetap kuat. Ya, itu untuk meluruskan keyakinan bahwa semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini ada kekuatan selain Allah, meyakini bahwa ada yang bisa memberi rezeki selain Allah, maka itu menjadikan dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, waqtulun nafsi. Dosa paling besarnya, dosa yang kedua adalah membunuh jiwa. Tentunya ini yang tanpa ada hak ya, karena dalam syariat kan ada juga istilah had gitu ya. Jadi kalau syariat itu tegak, jadi para pembunuh itu ya hukumannya mangqatal nafsin bi ghairi nafsin, itu ya kalau memang dia membunuh tanpa ada alasan yang jelas, itu ya memang dia kisos begitu ya, memang dibalik di anu ya, dibunuh juga seperti itu ya, kecuali memang ada hal-hal yang membenarkan ya. Ini besar sekali ya dosa daripada membunuh jiwa, termasuk bukan hanya jiwa orang, dirinya sendiri. Makanya seperti bunuh diri pun itu termasuk daripada dosa yang besar gitu. Dosa yang memang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan satu jalan, yaitu taubatan nasuha.
Ini kisah pembunuhan ini kan yang pertama mengawali itu adalah putranya Nabi Adam ya, antara Qabil dan Habil yang kemudian dijodohkan dengan saudaranya, satu anak yang bernama Qabil ini yang kemudian tidak terima ya dengan perjodohan itu karena bagian dia kurang cantik seperti itu. Akhirnya inisiatif setan ya, pastinya setan yang menggoda ya, pembunuhan pertama itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang, kan ada istilah dalam hadis itu ada pembuka kebaikan, ada pembuka keburukan itu. Begitu beruntung orang-orang yang menjadi kunci kebaikan, dan begitu celaka orang-orang yang menjadi penutup ataupun pembuka keburukan gitu. Jadi ada istilah amal jariyah, ada istilah yang kemudian dosa jariyah. Maksudnya dosa itu kita lakukan sekali tapi bertubi-tubi ya, transferan dosa ke kita itu bertubi-tubi. Kita membuat satu amalan ya, contoh ini ya. Di tempat itu kita menjadi pencetus ataupun menjadi orang yang awal mendirikan perjudian misalnya ya, di tempat itu ya, di patrol ataupun di tempat mana gitu yang sebelumnya nggak ada, kita menjadi pelopor di situ gitu kan. Akhirnya ramai orang datang ke situ gitu. Pada akhirnya kita taubat misalnya, sudah kita menghindar dari situ, kita hijrah kemana, tapi di situ masih subur sekali, itu bahkan beranak pinak menjadi tempat yang favorit bagi orang untuk berjudi di situ. Maka itulah dosa jariyah. Meskipun kita sudah tidak mengamalkan judi itu, tetapi ya, hasil daripada buah karya kita, makanya kita akan menjadi transfer daripada dosa tersebut. Makanya pembunuhan yang pertama dilakukan oleh si anaknya Nabi Adam ya, si Qabil namanya ya, itu ketika ada pembunuhan, setelah pembunuhan, maka dosa itu semuanya larinya ke Qabil itu. Nah sebaliknya, makanya kita begitu beruntung orang yang menjadi Allah jadikan sebagai kunci pembuka pintu kebaikan gitu ya. Kita contoh ini ya, saya kasih contoh di sini dulu di sini ada amaliyah membaca Al-Quran surat Yasin, anak muda ya, yang dulu dicetuskan oleh salah satu warga di sini, yang kemudian dia sekarang sudah nggak di sini lagi, dia sekarang sudah tidak di sini lagi, pindah hijrah di desa yang lain. Tapi ternyata amaliyah itu membaca Al-Quran surat Yasin itu masih terus berlangsung sampai sekarang, bertahun-tahun gitu. Nah, maka meskipun sudah tidak membersamai ikut amaliyah itu, tapi transfer pahala masih terus mengalir, dan itu terus ila yaumil qiyamah bila memang terus diamalkan oleh manusia seperti itu ya. Masya Allah ya. Makanya kita jangan sampai meremehkan orang ya. Kadang orang itu kelihatan biasa-biasa, tapi dia ternyata pernah menanam sebuah kebaikan di suatu tempat, maka dia akan terus mendapatkan transferan pahalanya. Maka ya termasuk kita seperti ini ya, kita mengkaji seperti ini, ilmu agama seperti ini, yang datang hanya berapa, sedikit gitu. Jangan remehkan seperti itu begitu ya. Karena satu orang saja yang datang, kemudian dia mengamalkan, ataupun dia nggak mengamalkan tapi menyampaikan kepada anaknya punya anak, anaknya punya anak, punya cucu, punya buyut dan seterusnya. Nah, maka itu pun akan menjadi transfer pahala untuk kita gitu ya. Ini luar biasanya agama Allah SWT. Gitu ya. Yang kedua, deretan dosa-dosa yang terbesar. Kemudian yang ketiga adalah uququl walidain. Uququl walidain ini adalah durhaka kepada kedua orang tua ya. Pernah mungkin ya kita sampaikan bahwa etika dengan orang tua begitu diatur dalam agama ini, bahkan sampai kepada lisan ya, sampai kepada lisan saja kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan ya, bahasa-bahasa penolakan, bahasa-bahasa menggerutu, bahasa-bahasa ataupun bahasa-bahasa penolakan, itu saya nggak boleh, apalagi sampai kepada suara meninggi sampai bentak, apalagi pada kalau sampai sekarang, zaman sekarang masyaallah, ini benar-benar semua zaman sudah akhir sekali gitu. Seorang anak bahkan sampai kepada pembunuhan, yang membunuh orang tuanya hanya karena mungkin masalah warisannya tidak adil, ataupun hanya masalah ya, kadang masalah sepele saja itu sudah sampai menganiaya orang tua. Itu naudzubillah ya, itu bagian daripada dosa besar ya. Itu Allah Subhanahu wa taala sangat menjaga kehormatan daripada orang tua ya, karena pada akhirnya pun kita sebagai anak begitu ya, nantinya juga akan menjadi orang tua gitu. Maka Allah mempersiapkan orang tua itu menjadi orang yang
tinggi, orang yang memang harus kita hormati, jangan sampai kita durhakai. Banyak yang memang ya kriteria hal-hal yang kalau dilanggar kalau menjadi anak yang durhaka, tapi mungkin tidak disampaikan di sini ya di waktu yang khusus. Kemudian yang ketiga adalah syahadatus zur, syahadah palsu ya. Syahadah itu persaksian, azur itu bohong, palsu. Jadi dalam masyarakat Islam itu banyak ya untuk menentukan sebuah hukum menjadi kuat, menjadi sah, adanya saksi. Banyak ya, syahadah pernikahan, saksi dalam pernikahan, saksi dalam persidangan, saksi dalam jual beli gitu, macam-macam gitu. Saksi ini masya Allah itu karena dia punya peranan kuat dalam agama ini, sehingga saksi palsu ini termasuk daripada dosa-dosa yang besar, persaksian. Makanya tidak mudah ya, tidak mudah, sehingga seorang saksi memang itu dituntut untuk orang yang sikoh, orang yang terpercaya, atau kalau dalam bahasa fikihnya itu adalah orang yang adil. Apa itu orang yang adil? Ya kita yang mudah saja lah, yang sering terjadi di masyarakat kita kan, yang sering terpakai kan saksi itu yang seringnya adalah dalam pernikahan itu. Tidak sembarangan orang itu untuk menjadikan saksi gitu ya. Untuk menjadikan pernikahan itu sah dan saksi, supaya sah itu kan dia harus adil. Apa itu orang adil? Orang adil itu adalah orang yang kebaikannya itu mengungguli keburukannya gitu ya. Kebaikannya mengungguli, ya mungkin ya namanya manusia, ada saja perbuatan buruk, ada saja perbuatan dosa, tetapi perbuatan dosa itu ya lebih sedikit daripada kebaikannya, sehingga ketika ditanya kepada orang apakah dia orang yang adil apa tidak, ya dia orang yang adil, dia orang yang baik, dia yang orang yang taat gitu, walaupun dosa itu pasti ada gitu ya. Nah, tapi kalau orang fasik ini jangan sampai menjadi saksi gitu. Seperti apa orang fasik? Orang fasik itu ya yang keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikannya, sehingga mudah saja untuk melacak orang itu fasik apa enggak. Kita tanya kepada masyarakat, orang yang paham di situ, tetangganya, sekitarnya, kita tanya kepada dia orang baik apa enggak. Wah, dia penjahat. Kalau orang sudah mengatakan dia penjahat, jangan sampai jadikan saksi, walaupun mungkin dia seorang sepuh ataupun dia orang yang dikedepankan di masyarakat, tetapi kenyataannya misalnya orang mengatakan dia enggak baik dia gitu. Karena ada saja orang seperti itu ya, maksudnya dia berada di depan karena mungkin dia disegani mungkin barangkali, tapi sebenarnya akhlaknya itu buruk, maka yang seperti itu tidak boleh menjadi saksi. Yang palsu ini maka termasuk daripada dosa-dosa yang paling top ya, deretan dosa-dosa yang besar yang memang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat. Apalagi kemudian persaksian tentang masalah pembunuhan, misalnya ada kasus-kasus besar ya, kasus pembunuhan gitu kan, kasus perampokan, kasus-kasus yang lain itu jangan sampai bersumpah palsu. Ini bukan perkara yang remeh, masalah sumpah itu akan ditanya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab, ya mungkin seperti itu. Kita ambil manfaat yang banyak dari hadis yang walaupun hanya mungkin sedikit ya, sedikit ini tapi punya nilai yang sangat tinggi sekali. Apalagi poin pertama dari tadi masalah kesyirikan ya, kita yakini bahwa tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk-makhluk ini adalah sebagai asbab atau sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala berikan ataupun titipkan. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.